Sapu, itu gitu kan, dia. udah begitu dia kan. Mereka udah mengharapkan banget itu Pak, udah siap-siap di bandara nunggu Pak Paul Iya tuh, gitu ya. itu malah si Ceker Babi udah siap pakai bikini tuh, udah siap mau striptis di bandara kan katanya kan, Iya, mau nyambut saya striptis di katanya. bandara katanya Pak. Nah itu dia, makanya jadi masuk ke channelnya Hendro Virleso, nggak taunya Hendro teman kita kan gitu ya Pak ya. Oh iya, saya Mau dengerin adu itu, tak domba dengerin nggak ulang itu bisa. ya, konyol juga itu ya, nafsu banget ya. Nafsu banget gitu. Dan saya sendiri masih suka support Pak Hendro kok Mm-mm. untuk live-nya dia, dan kawan-kawan di sini juga sering masuk. Mm-mm. Dia itu masuk ke sana mau adu domba, lucu banget gitu ya. Aneh gitu. Terus semakin cepat keluar. Iya, Ya, itu dia kan Pak malah Paul kan. menguntungkan saya, malah jadi Malah menguntungkan semua Pak semua Paul. sumpah serapahnya kalian orang Indonesia itu menguntungkan saya. Ya, shalom. Ya asli, Pastor Paul asli, ya asli. udah langsung. Langsung. Pertama, saya juga heran juga apa Dewi Bulan itu Lindsay itu tiba-tiba marah-marah sama Pak Paul. Bingung juga saya gitu. Kenapa? Apa gara-gara siaran yang kemarin tentang rahasia Pelo atau tentang Pendeta Yusuf Manubulu gitu. Iya, nggak ngerti lah itu kenapa tuh ngamuk-ngamuk. Cuman Nah, saya itu nggak dia seneng aja makanya kalau aneh. didikte, Pak. Ya, saya tahu itu Pak Paul. Jadi Hmm. artinya lah kenapa ini? Kenapa marah-marah gitu kan? Yang pertama, yang kedua, ya bagus juga sih Pak Paul tadi keluarkan semua dokumen-dokumen ini. Cuman nanti si Wak Donat jadi nggak bisa bermatu berasi lagi dia Pak, mengharapkan Pak Paul untuk di dapur terasi gitu kan. Dia kan Dapur selama ini kan terasi. Jadi nggak iya bisa bermatu masturbasi berasi dia kan? dia kan gitu. Iya, repot kan? Repot. Padahal dia udah diyakini banget sama itu, sama Itu youtuber-youtuber tadi sebelah itu Pak. sapu, Ah, itu gitu kan? dia. Udah begitu dia kan? Mereka udah mengharapkan banget itu Pak, udah siap-siap di bandara nunggu Pak Paul Iya tuh. gitu ya. Itu malah si Ceker Babi udah siap pakai bikini tuh, udah siap mau striptis di bandara kan katanya kan, Iya, mau nyambut saya striptis di katanya. bandara katanya Pak. Nah itu dia, makanya jadi masuk ke channelnya Hendro Virleso, nggak taunya Hendro teman kita kan gitu ya Pak ya. Oh iya, saya Mau dengerin adu itu, tak domba dengerin nggak ulang itu bisa. ya, konyol juga itu ya, nafsu banget ya. Nafsu banget gitu. Nah saya sendiri masih suka support Pak Hendro kok Mm-mm. untuk live-nya dia, dan kawan-kawan di sini juga sering masuk. Mm-mm. Dia itu masuk ke sana mau adu domba, lucu banget gitu ya. Aneh gitu. Bagaimanapun Hendro kan senior kan gitu kan. Mm-mm. Seniornya kawan-kawan semua di sini kan gitu. Ya kita support dia gitu, nggak mungkin lah ini. Dan dia kena prank sendiri Pak, prank sama ininya sendiri, sama tindakannya sendiri gitu. Nah ya jadi artinya kan apa yang dokumen tadi yang sudah Pak Paul sampaikan itu kan menjawab pertanyaan terutama ya kawan-kawan yang ini ya, yang belajar teologi segala macam, ya jelaskan bahwa ini udah legal ini ya, ANBI ini ya Pak ya, ini kan tanda Mm-mm. ininya udah ada nomornya juga di sini di atas nih sebelah kanan gitu. Jadi nggak ada masalah lagi gitu Pak Paul gitu. Ya baguslah ini ya, meskipun sebagian ada yang nggak suka dengan apa yang dokumen Pak Paul sampaikan ini karena mereka tidak lagi bisa bermatu berasi Pak gitu. Mm-mm. Itu aja Pak. Nggak bisa matu berasi ya Pak. Nggak bisa matu berasi Pak. Padahal udah sempat mau striptis di bandara nungguin Pak Paul gitu. Ternyata Sebetulnya nggak bisa. saudara ya, sebetulnya Ya, tadinya saya cuman dapat asilum saja, tapi gara-gara publikasi yang berlebihan tentang saya dan ada statement-statement on tiap hari itu kan paspornya dicabut itu kan, itu sangat menguntungkan saya. Itu adalah jalan pintas menuju netizenship, ya. Itu jalan pintas. Belum pernah ada sejarahnya orang Indonesia mendapat netizenship seperti saya. Belum pernah ada.
Iya, Ya. justru karena berita-berita itulah yang mungkin menguntungkan Pak Paul, walaupun sebetulnya bukan sengaja ya Pak Paul untuk membuat Ya. itu jadi berita gitu. Tetapi nafsu untuk menangkap atau katakanlah membuat Pak Paul susah dan menderita inilah yang membuat itu semakin cepat keluar. Iya. Ya, itu dia kan Pak Malah Paul kan. menguntungkan saya, malah jadi Malah menguntungkan semua Pak semua Paul. sumpah serapahnya kalian orang Indonesia itu menguntungkan saya, ya. Iya, betul Pak. Saya kira saya juga melihatnya seperti itu. Kalau mereka diam-diam saja, mungkin lebih panjang prosesnya buat Pak Paul gitu. Ya, mungkin sampai sekarang saya masih harus perpanjang lagi kan? Iya, tapi kemarin si Wak Donat yang bermatu berasi itu mengatakan supaya channel-channel sebelah jangan membahas Pak Paul karena dia itu bakalan mau dipakai untuk supaya kewarganegaraan ataupun izin tinggal dikeluarkan begitu. Nah, itu Enggak, jadinya lucu, udah terlambat kalau seperti terlambat. itu. Semua itu sudah terlambat. Mau ngapain lagi? Long saya sudah punya kewarganegaraan, saya sudah punya sticking, ya kan. Jadi bukan cuma 3 bulan kerja, saya penyedia tenaga kerja, saya penyedia lapangan pekerjaan sekarang ini saya. Namanya di sini itu adalah namanya entrepreneur ya. Saya sebagai business owner, saklik, namanya saklik. Saya business owner. Iya, Saya semacam ini menyediakan ya. lapangan pekerjaan justru, dan It- saya itu bisa menggaji orang. Makanya orang-orang itu yang pelayanan bareng kita itu kita bayar. Yang di itu Eropa ini yang mujizat bareng loh sama Pak kita Paul. kita bayar. Kenapa Pak Andi? Itu mujizat tuh, di Amerika nggak segampang itu loh. Ya, ya kecuali kalau misalnya dia lari dari Turki dari Erdogan gitu Pak, terus dia dicabut ke negaraannya sama Erdogan. Siapa dulu ya pernah ya Pak, langsung jadi warga negara Pak, karena itu memang perintah aturan PBB Pak. Kalau Anda dicabut kewarganegaraannya dari negara asal dan Anda adalah pejuang kemanusiaan, dianggap sebagai pejuang kemanusiaan, Anda kan langsung granted otomatik warga negara. Dulu ingat loh, Afrika itu loh yang di Prancis Pak, yang dia nyelamatkan ini loh Pak, yang dia ada anak jatuh, orang anak dari apartemen itu mau jatuh terus dia langsung naik itu kan, terus dia pegang terus dia turun, dia langsung dapat warga negara langsung Pak. Itu granted langsung bisa seperti itu. Di Jadi Eropa, selalu di bisa, Amerika nggak bisa ya, setahu saya. bisa Pak, bisa. Setahu saya kalau nggak ada paspor itu stateless, itu tetap cuman dikasih green card. Kamu harus hidup di sini dalam waktu 5 tahun. Jadi nggak boleh keluar negeri. Kamu keluar negeri boleh, tapi kamu keluar negeri berapa waktu itu Oh, waktunya persentase. dipotong. Ya, Oh, nggak tahu. jadi Tapi harus setahu saya kemarin ada warga Turki di Amerika, dia langsung gara-gara dicabut warga negaraannya sama si Erdogan, terus dia langsung granted karena waktu itu dia dipakai juga sama Amerika. Jadi PBB bilang aturannya itu bahwa setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan. Jadi nggak bisa stateless dia, Pak. saya kurang tahu kalau itu. Nah itu diatur di PBB. Nah itu yang kemudian banyak orang mau mengharapkan itu tapi nggak bisa. Kalau saya jackpot Pak, ya. Kalau saya jackpot, ya. Ya, soalnya kewarganegaraan Pak Paul dicabut di Indonesia. Ya tulis saya walaupun nggak bilang kewarganegaraan, bilangnya paspor ya kan. Ya. Tapi kan sama saja sebetulnya kan. Gitu ya, makanya itulah kasus ya. Nah, ini memang kasus yang luar biasa. Anda kalau mengikuti jejak saya sekali lagi belum tentu bisa. Ini Ya. 1 dari 1 juta kemungkinan. Yap. Itu loh, ya tadi mujizat ya. 1 dari 1 juta kemungkinan. Ya. Semua ya, sekarang saya udah semua punya dokumen-dokumen apapun yang selayaknya seorang warga negara, saya punya semua udah. Tinggal pindah balik nama, apa ganti nama. Saya lagi minta ganti nama, tapi ternyata mahal sekali Pak. Itu per huruf dan itu per instansi, berubah semua. Kalau Jadi- ganti nama first name is okay. Tapi kalau nama keluarga nggak boleh di sini. Di sini nggak boleh ganti. Kalau saya kan mau jadi Joseph Paulus yang masalahnya Pak. Hmm. Ya kan, saya mau pakai nama asli saya, nama marga saya yang asli, nama Cina saya. Masalahnya saya tidak punya nama Cina di Indonesia. Kalau waktu di Indonesia itu saya punya akta balik nama, kayak papi saya kan ada nama balik nama itu kan. Waktu saya ke sini, ya saya akan
kamu mau nggak pakai nama kamu yang lama lagi? Malah ditawarin, Pak, nggak bayar katanya malah. Tapi karena saya tidak punya apa itu, maka saya kudu bayar mahal sekali. Dan itu saya pikir-pikir, pokoknya sambil proses jalan. Tapi saya punya cita-cita, kalau Tuhan kehendaki saya ganti nama. Iya, saya untungnya waktu ke sini itu kan itu waktu zaman Soeharto, kita kan dipaksa untuk ganti nama Indonesia kan. Jadi saya sebelum ganti nama saya udah Chow kan. Jadi saya di sini nama keluarga tetap intact, nama Chinese keluarga. Makanya saya nanti kalau ganti nama pun mungkin cuma saya sama Wisely, yang istri saya sama anak saya nggak ganti, yang perempuan enggak, karena ikut suaminya kan. Saya sama Wisely yang ganti nama, karena mahal sekali. Itu tadi ya, memang. Nah, jadi yang ngomongin mengenai deportasi itu orang gobloknya bukan main. Mana bisa di negara Barat kamu dideportasi gara-gara urusan agama? It's a joke, masa stupid. Iya. Tapi contoh lagi Pak, contoh lagi. Misalnya nih anggap aja nih, saya bukan warga negara. Kalau saya sudah granted asilum, tidak bisa dipulangkan, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. At the same time Pak Paul juga nggak bisa pulang ke Indonesia. Ya, diperpanjang terus. Iya. Mentok ya, atau langsung asilum tak terbatas. Kalau dia tidak mau granted saya warga negara, asilum tak terbatas. Nggak bisa. Kan di sini kan ada satu teman orang Indonesia geblek. Dikasih asylum kan gara-gara 98 itu dia dapat asylum. Mamanya meninggal, dia pulang Indonesia. Sama pemerintah Amerika, loh katanya kamu gagal, langsung batal itu, Pak. Langsung dipotong green card-nya, digunting dia. Langsung batalin, Pak. Langsung batalin, udah total. Berarti lu bohongan. Berarti hidup kamu nggak terancam. Sorry, Raja Uti, saya yang ngelotok. Go ahead, langsung lanjut. Sorry. Iya, tapi benar, Pak. Jadi, sekalipun ya, itu bukan warga negara. Iya, tetapi saya tidak bisa dipulangkan. Karena saya sudah pernah granted. Yang bisa adalah diperpanjang atau langsung tak terbatas. Asilum tak terbatas. Kalau Belanda tidak mau kasih warga negara ya. Sementara saya sudah B1. Ya, saya sudah B1. Saya sudah imbur kering saya semua udah beres semua. Mau apa lagi? Gitu kan. Jadi nggak bisa dipulangkan. Dan saya pembayar pajak. Saya berbicara bahasa Belanda dengan lancar. Bukan nggak bisa buat khotbah ya, tapi kalau buat ngomong sehari-hari saya udah lancar. Buat kerja, buat apa saya sudah di atas rata-rata ya. Bahkan istri saya saja sudah boleh kerja, istri saya sih langsung kerja. Ya kan? Mana boleh kalau belum selesai belum selesai B1 nggak boleh kerja. Kita sudah selesai B1, makanya boleh kerja. Cuman istri saya lagi ngelanjutin B2 ya. Karena untuk bisa berkarir itu memang harus B2. Kayak anak saya kan sudah C1 bahasa Belandanya kan, anak saya. Maksudnya bahasa Inggris, bahasa Belanda untuk yang udah high class ya, untuk yang administratif ya, C1 itu. Kalau B2 itu untuk pendidikan, B1 itu untuk pekerjaan manajerial. Kalau A2 itu untuk jadi buruh, sekedar kerja di toko, jadi karyawan toko. Nah kalau B1 itu untuk yang pekerja-pekerja udah di kantor, dari itu ya. Kalau B2 itu untuk dunia pendidikan. Makanya istri saya ini lagi ngelanjutin B2. Ya saya udah develop, nah bulan ini saya udah selesai. Udah enggak ini lagi, gitu ya. Tapi saya boleh, karena saya masih punya dana sisa. Tapi saya berhenti karena waktunya sudah nggak ada buat belajar B2. Udahlah nggak apa-apa lah, saya tak rajin ketemu orang Belanda saja. Ya kan sama saja, yang penting dasarnya saya udah punya. Itu ya. Kalau di sini kok nggak ada perbedaan ya. Kalau udah izin kerja keluar, lu kerja apa aja sesuka-suka kamu gitu. Jadi nggak ada perbatasan, kecuali kalau you melamar pekerjaan yang ada hubungannya sama pemerintah, itu harus citizen. Kalau bukan pekerjaan pemerintah mah kerja apa aja terserah. Seperti Saifuddin Ibrahim sekarang dia bisa kerja apa aja dia mau. Dia mau kerja di McDonald, kayak mau apa, terserah dia, suka-suka. Oh, di sini juga sama, Pak. A2, saya lulus bahasanya A2, bisa. Kerja apa aja. Cuman kalau mau kerja di manajerial, ya harus B1. Makanya beberapa teman-teman itu, kemarin saya sekelas sama yang di rumah sakit kan, dia tadinya buruh, cuman tukang bersih-bersih itu kan. Dia terus dia pernah punya pendidikan di negaranya kan, di Turki dia punya pendidikan sebagai perawat. Dia menjadi perawat, kamu harus B1 dulu, selesai.
Dia sekolah sama saya. Wah, dia udah jago ngomongnya, tapi gramatikanya enggak karu-karuan ya, karena tadi belajar di pinggir jalan kan. Nah, kalau Tapi kalau di sini kosakatanya banyak banget dia. kalau di sini tinggal di itu aja, ijazahnya ditranslate, udah dia bisa kerja. Hmm. Kecuali kedokteran yang tinggi-tinggi itu agak memang harus. Di sini nggak bisa, Pak. Di sini harus ujian lagi, Pak. Iya, kan di sini juga harus ujian lagi. Tapi Kecuali ijazahnya punya Satya Wacana. Nggak berujian lagi. Universitas terkenal di Indonesia, kemarin kan saya ceritakan, universitas terkenal di Indonesia aja, kalian harus ujian lagi loh. Saya dikasih tahu, masa sih? Ditunjukin, ya ini masih harus ujian lagi dia. Istriku enggak perlu. Terus saya tanya sama ininya kan, oh ya Satya Wacana itu sudah diakui internasional ijazahnya. Jadi sekali Anda lulus dari Satya Wacana, Anda punya pengakuan internasional atas ijazahmu. Seperti teman saya dari Jerman, dia di Jerman udah dokter, udah puluhan tahun. Pindah ke Amerika, dia suruh sekolah lagi, dia udah kepala 5. Malas dia, udah jadi kerja sebagai itu aja, nurse RN. Register nurse. Jadi dia malas sekolah dokter lagi. Padahal dia udah dokter puluhan tahun di Jerman. Orang Indonesia. Jadi di sini ya kerja biasa aja, asal bisa hidup tenang, enak. Go ahead, Pak Rajauti. Sorry, saya nyelotok tadi. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa, Ya, santai nggak aja. apa-apa. Ini kan kita kasih pengumuman supaya saudara-saudara, para aktivis, terutama yang di Eropa kan juga banyak yang ngikutin kan. Selama ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang keluarganya saya segala macam. Kalau saya bilang sih Eropa lebih more ini ya, liberal ya. Di Amerika ini ketat sekali. Cuman ya, terutama waktu zamannya si Trump itu perketat lagi. Ketat sekali. Pokoknya nama kamu berbau Islam aja udah nggak usah, no question asked, di stop, nggak boleh. Itu kan. Tapi yang Eropa ini sejak Ukraina masuk udah diperketat Pak imigrasinya Pak. Tapi ya saya bilang tetap Eropa ini ngaco, terutama Jerman ini terlalu pintunya terlalu terbuka ya. Iya, terlalu terbuka. Kemarin dipulangin loh Pak, dari Syria 4.000 orang loh Pak. Oh ya? Ya. Ya kita lihat aja Pak Paul temporary life di mana, di Berlin itu apa, Hausenhof. Ya. Lu lihat udah berantakan ya. Itu, iya berantakan, kacau, kayak berantakan pasar ya. malam. Isinya orang-orang gitu. Bukan kayak pasar malam Pak, itu udah kayak Tanah Abang Pak. Gila itu, saya lihat sendiri. Kotor kayak stasiun Senen, kotor gitu kan. Kotor bukan main. Misalnya minum. Di dalam aja itu untung karena pagi siang sore ya, tukang ngepelnya itu ya, makanya bersih terus ya. Enggak, lagi pula kayak saya dengerin, mereka nggak ngomong Jerman, ini orang-orang. Ya ngomongnya Arab. Negara Arab semua. Ya, sama bahasa Inggris. Sama orang-orang Syria, orang-orang Turki, Iran. Ya begitulah, terlalu open. Jadi sekarang saya rasa pemerintah Jerman udah mulai merasa, jadi mulai deportasi juga. Pada nggak mau kerja semua tuh orang-orang. Menarik ya. Jadi saudara, ada banyak hal yang baru ya, ada banyak hal yang aneh-aneh yang Anda nggak ngerti saudara. Saudara ya.